Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 itu akan memaparkan materi tentang penelitian deskriptif dan komparatif. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pika Farham Halifah sebagai moderator. Ada juga rekan saya, Sadia dan Bagus Pejabat Tama. Ada juga Putri Kirana, Salabi, dan Cindy Handayani. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kepada teman-teman, dipersilahkan menonton video ini, melihat pemaparan materi tersebut. Terima kasih. A. Pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Misalnya, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Verheyen menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut, dijelaskan dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Yang B. Langkah-langkah dalam penelitian deskriptif. Proses penelitian deskriptif dapat dipasarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan masalah. Seperti halnya penelitian eksperimen, penelitian harus memulai penyelidikan dengan menyatakan masalah yang jelas. Yang kedua, ada identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada pemilihan atau pengembangan pengumpulan data. Yang keempat, ada identifikasi diperlukan serta sasaran dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Yang kelima, ada rancangan prosedur pengumpulan data. Yang keenam, ada pengumpulan data. Yang ketujuh, ada analisa data. Dan yang kedelapan, ada pembuatan laporan. Halo, saya akan menjelaskan tentang macam-macam penelitian deskriptif. Yang pertama itu ada penelitian laporan dari atau self research, di mana penelitian ini itu kita terjun langsung ke lapangan gitu, observasi. Biasanya juga penelitian ini menggunakan catatan dan rekaman gitu biasanya. Terus juga penelitian ini biasanya itu menggunakan wawancara. Nah, yang kedua itu ada studi perkembangan. Biasanya studi perkembangan ini digunakan oleh biasanya digunakan di bidang pendidikan dan bidang psikologi, di mana di sini kita meneliti tingkah laku seseorang. Biasanya yang diteliti itu emosionalnya gitu, karakter seorang tersebut gitu. Terus lanjut ke studi kelanjutan. Biasanya studi kelanjutan ini penelitian yang kita meneliti nih gitu sebuah program, misalnya perkembangan dari si program ini tuh seperti apa gitu. Lalu lanjut ke studi sosiometrik, di mana penelitian ini itu meneliti tentang hubungan antara pribadi dengan sebuah kelompok gitu, lebih ke meneliti yang ada di sekitaran masyarakat gitu, interaksinya seperti apa, seperti itu. Terima kasih. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Menurut Farhan, menjelaskan beberapa jenis-jenis penelitian deskriptif, yaitu yang pertama adalah studi kasus, yang kedua adalah survei studi, yang ketiga adalah analisis dokumenter, yang keempat adalah analisis kecenderungan, dan yang kelima adalah studi korelasi. Karakteristik penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif itu mempunyai karakteristik-karakteristik seperti yang dimukakan oleh Farhan. Yang pertama, penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur dan ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat. Lalu yang kedua, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Dan yang ketiga, tidak adanya uji hipotesis. Berikutnya yaitu pengertian penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Tujuan penelitian komparatif. Menurut Dr. Aswani Sujud, penelitian komparatif adalah untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang lain, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, orang, peristiwa, atau ide-ide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah komparatif. Nah, yang pertama, rumuskan dan definisikan masalah. A. Jejaki dan teliti literatur yang ada. B. Rumuskan kerangka teoritis dan hipotesa-hipotesa serta asumsi-asumsi yang dipakai. C. Buatlah rancangan penelitian. Yang pertama, pilih subjek yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan. Yang kedua, kategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal-hal lain sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk memudahkan analisa sebab akibat. D. Uji hipotesa. Buat interpretasi terhadap hubungan dan teknik statistik yang tepat. E. Buatlah generalisasi, kesimpulan, serta implikasi kebijakan. F. Susun laporan dengan cara penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya syarat penelitian komparatif dapat digunakan jika 1. Metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. 2. Penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, memanipulasi faktor-faktor yang penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, pengontrolan terhadap seluruh variabel atau kecuali variabel bebas sangat tidak realitas dan terlalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Yang terakhir, pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dipertanyakan. Kelebihan dan kelemahan penelitian komparatif. Rich mengidentifikasikan beberapa kelebihan penelitian komparatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode komparatif adalah suatu penilaian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena, yaitu apa sesuai dengan apa, di bawah kondisi apa, dalam urutan dan pola apa, dan seterusnya. Yang
ketiga yaitu memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial. Dalam beberapa tahun belakangan, studi ini lebih banyak dipertahankan. Di samping kelebihan yang sudah dijelaskan di atas, penelitian kasual komparatif juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut. Kelemahan utama desain penelitian komparatif adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Kelemahannya yaitu yang pertama ada kesulitan dalam menemukan faktor penyebab dan yang relevan yang secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Yang kedua, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Yang ketiga yaitu suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu sebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Yang keempat yaitu apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat sulit dibedakan. Yang kelima, terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Yang keenam, mengklasifikasikan subjek ke dalam kelompok diktonomi seperti kelompok berprestasi dan kelompok tidak berprestasi untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah karena kategori ini adalah samar, berubah-ubah, dan bersifat sementara. Dan yang terakhir adalah studi perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Akhirnya itu ada prosedur penelitian komparatif. Penelitian komparatif sebagaimana penelitian lainnya dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu penelitian masalah penelitian. Dalam perumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, kita berspekulasi dengan penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengalaman. Yang kedua yaitu penelitian kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Yang ketiga, pemilihan kelompok pembanding dengan pertimbangan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan diidentifikasikan secara operasional. Yang keempat yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validasi dan reliabilitas. Dan yang terakhir yaitu analisis data, dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.